Nonton ini pastiin lu jangan FOMO, karena gue bakalan ngomongin tentang IHSG yang dimana lagi merah tapi ada satu yang hijau banget. Lu tahu nggak saham DCII? Ini justru melejit tajam hingga Rp116.000 per lembar sahamnya. Jadi kalau kita lihat di tanggal hari ini 26 Februari 2025, IHSG itu turun 2,41%. Banyak banget saham yang anjlok, tapi kenapa DCII ini malah naik signifikan? Jadi di video ini kita bakal bahas dari sudut pandang fundamental, dari sudut pandang gua, apa yang nyebabin lonjakan ini, terus apakah ini bisa jadi peluang atau kamu udah ketinggalan kereta. Nah, kita akan bahas dulu di segmen kenapa IHSG anjlok. Ini faktor makroekonomi dan sentimen pasar. Sebelum kita bahas DCII, kita harus lihat dulu kenapa IHSG turun drastis. Ada satu faktor yang namanya downgrade MSCI Indonesia oleh Morgan Stanley. Jadi Morgan Stanley ini menurunkan rating MSCI Indonesia dari equal weight jadi underweight. Jadi ibaratnya tuh lu petinju kelas atas, kelas berat, jadi kelas ringan. Nah, ini bikin investor asing mulai tarik-tarikin dana mereka dari pasar saham Indonesia. Yang kedua, ada faktor dari yang namanya Danantara. Nah, Badan Pengelola Investasi BPI, Danantara ini resmi diluncurkan, tapi investor tuh masih kayak wait and see dulu nih terkait dampaknya ke pasar modal. Karena ya nominal yang dikelola besar banget, 14.000 triliun, bahkan hampir 15.000. Yang ketiga, sentimen global tuh lagi negatif banget. Jadi tekanan dari kebijakan suku bunga global sama potensi perang dagang AS Cina tuh makin kayak memperburuk sentimen di emerging markets ya. Jadi termasuk Indonesia juga kena dampaknya. Nah, jadi wajar kalau IHSG itu lagi anjlok. Tapi sebenarnya di saat yang sama, kalau kamu perhatiin, DCII ini justru cetak rekor baru. Nah, pertanyaannya kenapa DCII ini bisa naik? Kita analisis dari sudut pandang fundamental dulu ya. DCII mengajukan rencana stock split yang bikin sahamnya itu lebih liquid dan kayaknya lebih terjangkau buat investor retail ya. Ini menurut gua strategi pinter ya buat menarik lebih banyak pembeli. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan dari kinerja keuangan yang solid. Kalau kamu baca dia punya laporan keuangan, di kuartal 3 2024 itu pendapatan DCII naik 15%. Jadi kalau diuangkan rupiah tuh sekitar 1,1 triliun. Sementara laba bersihnya tuh naik 21% ke 449 miliar kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat growth ini sebenarnya mencerminkan ya fundamentalnya kuat banget. Yang ketiga, nggak akan pernah lepas dari yang namanya tren digital. Data center tuh pasti berkembang terus. Jadi karena banyak banget digital yang berkembang, permintaan data center juga pasti meningkat. Kayak cloud computing sama AI ya sebagai pemain utama DCII ini ya justru jadi industri yang paling diuntungkan. Dan yang keempat adalah minat investor yang masih tinggi. Jadi setelah pengumuman stock split, banyak investor mulai FOMO dan masuk ke saham ini, menyebabkan ya harganya rally banget. Per hari ini gue bikin 26 Februari 2025, ini jam 11 siang, DCI itu sudah nyentuh 111.000. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kalau nggak salah gue cek masih 80 ribuan. Jadi menurut gue ini bukan sekedar euforia. Jadi DCI ini memang punya fundamental kuat yang ngedukung kenaikan harga sahamnya. Nah, buat kamu yang punya saham DCI, pertanyaannya adalah harus beli atau jual. Nah, kalau kamu percaya sama pertumbuhan jangka panjang industri data center ini, menurut gue ini masih menarik ya. Tapi kalau harga turun setelah euforia stock split, bisa jadi kamu momennya buy-nya paling deep sih. Nah, terus kapan kita harus hati-hati? Kalau valuasi udah terlalu tinggi dan price to earnings ratio-nya udah jauh di atas rata-rata industri, ya kamu harus hati-hati. Jadi kalau pasar mulai koreksi dan ada aksi profit taking besar-besaran, hati-hati. Jual aja, jual. Sekali lagi ini disclaimer bukan ajakan jual beli ya. Nah, buat para pemegang saham DCII, gue pengen tanya nih ke kalian. Kalau kalian pegang dari bawah, sekarang sudah naik berapa ratus ribu %, kalian mau jual atau mau beli lagi? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, sama share, apalagi nyalain lonceng buat dapetin informasi-informasi terbaru seputar teknologi, AI, bisnis, saham, dan lain-lain.